Halo semuanya, aku Radit dengan NIM 182230086 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas STAY. Nah, di sini aku mungkin bakal ceritain tentang bagaimana perjalanan hidup aku dari aku kecil sampai sekarang aku jadi mahasiswa di ITB. Nah, sebelum aku cerita, mungkin biar kalian lebih kenal aku, sebaiknya aku juga kenalin diri aku sendiri, kayak siapa sih aku dan aku tuh dari mana. Oke, jadi nama lengkap aku Raditya Zaki Ataya. Dari kecil aku akrab dipanggil Radit, dan aku sendiri berasal dari Purwokerto. Sejatinya, aku lahir di kota bernama Probolinggo yang berada di Jawa Timur. Kemudian aku pindah dan tumbuh besar di kota kecil bernama Purwokerto di Jawa Tengah sampai aku lulus SMA. Kemudian aku baru merantau ke Bandung yang ada di Jawa Barat. Jadi mungkin sedikit fun fact bahwa aku sudah pernah menempati atau tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Atau ya mungkin setengah dari Jawa. Kemudian mungkin latar belakang lain, aku tumbuh di keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Orang tua aku keduanya merupakan seorang pegawai di rumah sakit di dekat rumah aku di Purwokerto. Kemudian aku memulai pendidikan aku di taman kanak-kanak bernama TK Anida yang lokasinya tidak jauh dari tempat aku. Nah, dari TK aku ngerasa aku bisa dan aku suka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan, atau dalam hal ini mungkin bisa kita kenal dengan matematika. Nah, aku dari TK tuh merasa suka dan bisa akan hal itu. Kemudian barulah waktu SD aku ngerasa potensi aku mulai makin terlihat dan makin bisa dikembangkan. Nah, mungkin dari sinilah aku akan membahas tentang prestasi aku. Dalam hal ini, aku bakal bahas prestasi aku terutama di bidang matematika. Jadi, aku memulai karir matematika aku mungkin bisa dibilang dari kelas 2 SD. Nah, di kelas 2 SD ini, aku dulunya merasa aku sudah terlihat lebih bisa gitu matematika. Nah, dari situlah aku mulai diikutin lomba-lomba sama orang tua. Jadi ada beberapa lomba yang diikutin sama orang tua, jadi semacam ikut secara pribadi gitu, dan ada juga beberapa lomba yang didaftarin sama sekolah. Nah, dari situ sekian banyak lomba yang aku ikutin, ada sekitar mungkin 1 atau 2 lomba yang aku menjadi pemenang. Nah, disitulah aku ngerasa lebih percaya diri karena aku ngerasa yaitu mungkin bidang aku pada saat itu. Nah, majulah ke kelas 3. Nah, di kelas 3 SD ini aku nggak terlalu menonjol lagi. Maksudnya kayak aku masih bisa matematika, cuma bukan yang sering lomba. Bahkan seingat aku di kelas 3 SD ini aku nggak ikut lomba sama sekali. Atau mungkin aku ikut lomba, cuma aku nggak menang sama sekali. Nah, kemudian di kelas 4 SD baru aku melanjutkan karir matematika aku. Jadi waktu itu ada lomba yang namanya OSN gitu. Dulu namanya OSN. OSN ada matematika dan IPA. Nah, di situ aku diikutin yang matematika. OSN ini umumnya diikuti sama anak-anak kelas 5 SD umumnya, tapi bukan berarti anak kelas 4 SD nggak boleh. Nah, ketika aku kelas 4 SD, aku dipercaya sama guru aku buat ikut lomba matematika. Nah, pada saat itu aku satu-satunya anak kelas 4 SD di mana aku belajar bareng sama kakak kelas aku yang mereka kelas 5 pada waktu itu. Dan ya, aku belajar bareng mereka dan pada akhirnya aku lomba bareng mereka. Cuma di akhir kayak aku akhirnya setelah ikut lomba gitu ternyata belum rezeki dan belum lolos. Tapi itu merupakan kayak pengalaman berharga banget buat aku, dimana aku udah bisa merasakan pengalaman OSN itu dari kelas 4, dimana aku masih punya kesempatan lagi di kelas 5. Oh ya, mungkin selain OSN aku juga pernah lomba satu lagi, aku lupa namanya apa, tapi alhamdulillah waktu itu menang juara 3 kalau nggak salah, lomba matematika juga. Cuma memang tidak sebergengsi OSN. Nah, kemudian mungkin lanjut ya langsung aku naik ke kelas 5. Nah, di kelas 5 ini aku mulai lebih intensif lagi buat persiapan lomba.
kayak semakin banyak lomba yang aku ikutin, termasuk OSN ini. OSN ini bisa dibilang Olimpiade, kan Olimpiade Sains Nasional itu ya bisa dibilang lomba yang paling bergengsi lah pada saat itu di tingkat SD gitu. Nah, disitulah aku mulai kayak belajar terus, kayak dari pagi sampai malam, bahkan sampai aku nggak ikut pelajaran di kelas gitu. Kayak fokus aku itu ada di OSN, prioritas aku ada di OSN, dan juga lomba-lomba lain yang berhubungan sama matematika. Nah, jadi cerita tuh pada waktu itu aku belum ngerasa kalau aku tuh sepintar itu di matematika. Nah, kemudian ada waktu di mana kita itu satu angkatan di tes semacam seleksi matematika gitu, dan ternyata kebetulan aku ada di peringkat 1. Nah, disitulah aku baru tahu kalau ternyata kemampuan matematika aku itu di atas rata-rata teman-teman aku waktu itu. Nah, karena aku peringkat 1 itu, aku jadi salah satu perwakilan yang ikut OSN matematika di tingkat SD. Nah, OSN matematika ini berawal dari tingkat kecamatan. Jadi tingkat kecamatan ini ada 2 jalur juga. Yang pertama jalur umum, yang kedua jalur khusus. Nah, di jalur umum ini kebetulan aku ya udah ngerjain soal, terus kebetulan aku berada di peringkat keempat. Ya, aku ada di peringkat keempat. Dimana yang lolos ke jalur kabupaten itu ada 2, peringkat 1 dan 2. Nah, tapi alhamdulillahnya di jalur khusus aku ikut lagi dan aku dapat juara 2. Akhirnya aku masuk ke tingkat selanjutnya, ke tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten ini aku ya belajar lagi, persiapan lebih keras lagi biar dapat yang terbaik. Nah, sejujurnya waktu lomba itu aku nggak yakin, kayak banyak soal yang nggak bisa aku kerjain, dan aku nggak yakin aku bisa dapat juara. Tapi setelah sekian lama nunggu pengumuman, aku ingat banget itu sore baru pengumuman, ternyata aku dapat juara 2, dan aku berhak untuk ikut ke tingkat provinsi. Nah, sampai di tingkat provinsi itu sekitar 100 sekian orang dari perwakilan seluruh kabupaten di Jawa Tengah, dan itu disaring lagi jadi 40 orang. Kebetulan aku alhamdulillah lolos, dan terus disaring lagi jadi 15 orang, dan pada dulu aku belum lolos. Jadi perjalanan matematika aku di OSN SD sampai di situ, sampai di tingkat provinsi tahap kedua. Terus mungkin aku ikut beberapa lomba lain juga di SD, kayak KMNR itu kompetisi matematika juga. Terus di kelas 6 aku juga ikut Olimpiade Matematika Nasional di UIN gitu. Aku alhamdulillah dapat juara 4 senasional. Terus di SMP di SMP aku juga ikut OSN lagi. Jadi alhamdulillah di kelas 7. Jadi sama kayak SD, OSN SMP itu umumnya diikuti sama anak-anak kelas 8 SMP. Tapi dari kelas 7 aku udah ikut, dan alhamdulillah kelas 7 aku juara di kabupaten, juara 3. Jadi lolos ke tingkat provinsi. Tapi di tingkat provinsi qadarullah belum lolos. Dan pas kelas 8 juga aku ikut lagi, dapat juara 2 di tingkat kabupaten. Terus lanjut ke tingkat provinsi, dan qadarullah belum lolos lagi. Nah, terus di akhir kelas 8, mungkin itu jadi lomba terakhir aku juga. Aku pernah ikut lomba di waktu itu ada lomba matematika, Olimpiade Matematika tingkat internasional, Thailand International Mathematical Olympiad, itu dilaksanain di Thailand. Seleksinya di Indonesia, terus finalnya di Thailand. Dan itu pengalaman yang berharga banget buat aku dan berkesan banget. Aku pertama kalinya ikut lomba tingkat internasional ke luar negeri, dan alhamdulillah waktu itu dapat silver. Dan ya, itu aku benar-benar senang. Aku dapat juara, walaupun bukan juara pertama sih, aku dapat silver alhamdulillah. Dan ya bisa jalan-jalan ke luar negeri sama teman-teman yang lain, teman-teman kompetitor lain. Dan itu mungkin lomba matematika terakhir aku, sampai akhirnya di SMA aku vakum dan aku udah nggak ikut lomba-lomba lagi matematika, dan akhirnya sampai aku masuk ke ITB ini. Mungkin itu aja sedikit cerita tentang prestasi aku dari SD, dari SMP, yang mungkin mayoritas kebanyakan aku bahas tentang matematika, prestasi matematika aku. Jadi ya mungkin itu menjadi basic juga kenapa aku bisa masuk ITB dan kenapa aku pengen masuk ITB. Mungkin itu aja dari aku. Sekian, aku Radit dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi.
undur diri. Terima kasih udah mau udah dengerin.